Ya, oke. Ketemu lagi Saiful Tiara. Kabar? Alhamdulillah lebih baik. Baik, ya oke. Saiful kan katanya sering sholat tahajud, wiritan. Ya, Pi, alhamdulillah ini lagi proses berbenah diri lah. Jadi lebih ngerutinin buat sholat tahajud, duha dan sebagainya. Itu sampai sebatas itu. Ya, Oke. Tiara gimana? Sering merenung? Sudah, dia sama mendekatkan diri lebih dekat lagi sama. Itu ya. Nah, ini saya punya pengalaman ya. Ada pengalaman yang menyenangkan. Nah, itu begini. Aku tuh pernah meditasi. Kan meditasi macam-macam ya. Lah, saya tuh pernah kumpulan meditasi yang namanya meditasi jantung kembar. Lah, pada saat meditasi jantung kembar bersama-sama itu kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Di situ ada gambaran saya itu di suatu tempat yang sejuk, ada tasbih 3 dan rosario 3. Terus setelah meditasi selesai itu aku nangis, nggak tahunya setelah selesai nangis. Aku juga malu itu bersama-sama dengan mentornya. Itu mesti masih ingat mentornya, nanti kalau mendengarkan ini ingat. Itu maknanya ternyata tasbih 3 itu ternyata yang meditasi itu 3 orang Islam, yang 3 orang itu Katolik. Jadi itu diberi terus, itu maknanya setelah tak renungkan itu maknanya dikasihkan satu-satu dibagi. Lah terus itu ya saya penasaran ini maksudnya itu apa. Nah ternyata di situ digunakan untuk kalau mau merenung ya yang Islam juga harus wiritan, setelah sholat tahajud wiritan, yang Katolik ya rosario. Itu setelah saya renungkan seperti itu. Lah di situ juga aku terus merenung terus apa ya, akhirnya dapat begini. Pernah juga merenung yang saat ini masih dalam kajianku, itu aku ada di sebuah danau, airnya jernih, terus mau depannya itu ada gunung emas yang modelnya gunung emas itu bulat-bulat seperti bandul medali itu loh. Itu menjulang tinggi, itu dalam kajian. Tapi kajian yang pertama dari tasbih dan rosario itu terus saya merenung berbulan-bulan itu. 1,5 tahun merenung dengan teman yang agamanya Islam di sebuah Gua Maria waktu itu. Lah itu gambarannya itu sama, yang dia yang agama Islam itu setelah merenung atau sebelum itu ya, saya itu setelah saya ya rosario, si temen itu dengan tasbih di situ tuh. Lah ada gambaran lagi sini, buatlah pondasi jiwa dengan pilar cakar emas, 4 pilar cakar emas. Lah itu apa 4 pilar cakar emas? Kan sulit itu, menurutku ya sulit kan? Nah ternyata 4 pilar itu apa? Itu bisikan itu buat ini apa? Nah ketemunya ini pilar 1 itu harus introspeksi diri. Lah waktu itu tuh saya identifikasi kesalahanku tempo dulu itu sampai di usia remaja lah, usia SMA dan sampai sekarang itu saya terus introspeksi, tak identifikasi. Lah itulah terus bertobat. Singkatnya itu ya bertobat. Nanti kalau ini tidak mudah tapi bisa. 1. Yang kedua, pilar yang kedua itu pelepasan pengampunan. Ya saya identifikasi yang siapa yang pernah menyakiti aku,
si A, si B, si C, terus melepaskan pengampunan, itu ya ora gampang, tapi bisa. Dan bisanya ya tetap berbulan-bulan itu. Terus pilar yang ketiga apa? Melepaskan rasa sakit hati, sombong, iri hati, benci. Aku dulu sombong loh. Punya rasa kesombongan enggak? Enggak ya? Itu bisa lepas. Lalu setelah itu juga itu mengasihi semua makhluk, mengasihi semua. Jadi 4 pilar itu intinya itu. 4 pilar itu ya sudah mantep 4 pilar. Pelaksananya itu berbulan-bulan. Lah itu setelah rosario dan temanku itu dengan Pak bawa tasbih, itu ketemunya apa? Harus merenung. Setelah aku rosario, aku ya merenung. Jadi rampung orang terus rampung wis. Nah, biasanya sholat tahajud rampung wis ngono. Iya. Iya. Nah, sholat tahajud bar wiritan ya wis rampung wis tidur. Itu coba dilanjutkan merenung. Nah, Tiara ya harus sok merenung. Merenung 4 untuk membuat 4 pilar cakar emas ini loh. Lah, kalau itu sudah terbentuk wis kokoh. Itu dirasakan terasa bahwa aku sudah menanamkan 4 pilar. Ini sudah mantep banget ya. Ini ya kuwi berbulan-bulan. Mungkin aku menjalani itu kalau 3 bulan ya lebih, seminggu 2 kali minimal, jangan tiap hari, seminggu 2 kali atau maksimal seminggu sekali itu. Lah setelah itu lagi dilanjutkan, disuruh untuk membuat ini jalan di rel yang bantarannya mutiara. Apa itu? Lah, wih apa meneh? Ya itu ya merenung meneh. Oh ternyata itu perjalanannya kita harus selalu menolong orang, ya. Menolong orang tanpa pamrih. Terus juga harus selalu bersyukur. Bersyukur gampang banget. Gampang-gampang sulit. Gampang-gampang susah ya. Lah bersyukur ya diawali nih ucapan terima kasih pada sekujur tubuh. Sebut satu-satu, terima kasih. Terus juga terima kasih pada pikiran, perasaan, dan emosi yang mendampingi kita di dalam perjalanan hidup. Lah setelah itu ya itu juga akan terasa, itu ya berbulan-bulan terasa. Wah, jadi terus Tuhan, aku bersyukur dengan tubuh yang sangat baik, sangat sempurna, dan didampingi pikiran, perasaan, dan emosi yang sangat baik, sangat sempurna, sehingga aku selalu sehat lahir batin. Bersyukur Tuhan gitu. Aku selalu sehat lahir batin dan selalu bahagia, berkelimpahan, tak tambahin, semakin semeleh bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Itulah, itu ternyata terus wow itu rasanya, wow itu ya. Nah itu orang gampang nih iso berlatih ya, berlatih. Nah, dirimu ya kudu berlatih sama aku, temen-temenmu ya tak latih. Aku dosen ya, jadi tatap muka 3 SKS tuh. 3 SKS kan 12 kali tatap muka ya toh, 12 kali tatap. Jadi nanti mesti jadi. Tapi kalau berlatih sama aku ya maksimal 3 orang, 1 orang, 2 orang, maksimal 3. Kenapa harus begitu? Nanti akan tahu. Kalau rombongan tidak bisa. Nah itu. Jadi ini ya, itu kelanjutan saya dari meditasi jantung kembar itu. Lah, saran saya bagi yang teman-teman meditasi jantung kembar yang komunitasku, ya mestinya terus berlanjut diam, merenung, biar dapat buahnya.
Lah kalau aku yang pengertianku sempit, aku bukan praktisi spiritual, aku orang biasa, menemukan itu. Lah teman-teman yang praktisi spiritual dengan meditasi jantung kembar mungkin akan mendapatkan lebih. Lah ini aku juga perlu sharing dengan mereka yang komunitas jantung kembar itu. Tapi aku terus tidak pernah mengikuti. Aku melakukan meditasi jantung kembar sendiri di rumah sendiri, terus saya lanjutkan temanku itu tadi wiritan, aku rosario. Nah aku menemukan itu membuat harus buat fondasi jiwa dengan 4 pilar cakar emas. Wah itu wow betul tuh. Dan rel yang berbantaran mutiara. Kira-kira bisa enggak Bu Lidika? Bisa enggak? Kira-kira saya pun Bisa. bisa ya, bisa. Nah, nanti berlatih gitu ya. Lantas saat ini aku sedang merenung juga yang Gunung Emas tadi. Gunung Emas terus danau, tapi aku itu ada layarnya, suruh berlayar. Lah aku belum berlayar. Apa ini? Ini perlu renungan juga. Gitu. Tapi saya sudah luar biasa, seperti beberapa hari yang lalu aku tuh naik motor pakai mantel kehujanan itu rasanya tuh bahagia, seneng. Banyak orang loh kok naik motor hujan-hujan, itu waktu itu kan mau keluar kota. Lah itu aku seneng, saya tertawa sendiri. Lah di situ terus saya pikir, oh saya ini seperti anak kecil kalau hujan-hujan apa kecek, nah itu. Jadi merasakan kebahagiaan. Ya kehujanan pakai mantel itu, wah itu, wah bahagia banget. Dirimu naik kehujanan bahagia apa? Ya itu sebuah pengalamanku yang sangat-sangat luar biasa, makanya berlatih sama aku untuk membuat fondasi jiwa dengan 4 pilar cakar ayam emas ya. Itu penting banget. Nah, itu mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Nah ini setelah itu terbentuk, saya yakin pasti akan hidupmu pasti akan sukses dan bahagia. Masih muda toh? Sukses dan bahagia. Pengen sukses bahagia toh? Pengen. Nah, itu pasti nanti pasti tak jamin. Niki fondasi ini ben kokoh sih. Gitu ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Belum sih. Belum. Nah, Tiara? Belum sih. Mungkin nanti dipraktekin dulu. Praktekin ya. Ya sudah, kalau sudah ini kita sudahi dulu. Terus kapan-kapan nanti disambung dan ya dipraktekkan, semoga sukses dan bahagia. Itu ya. Amin. Cukup ya. Oke. Cukup. Sampai ketemu lagi. Oke. Ya.